Sampaikan kira-kira Pak Dokter Iya. SMS ini mungkin. Saya pelatih tentu berharap kompetisi jalan. Iya. Tapi bagaimanapun tergantung kepada PSSI yang pertama, Iya. kemudian pengurus. Udah Bang. Makasih Bang. Ini mah dikasih gel, pikiran gue jangan enggak, ini kasih gel. Rambut Bang. Oke. Kasih Bang. Legend kedua, legend lagi. Kalau jangan sepatu yang nampak ini. Ya, aku ada siraman dari sini Bang, masuk terus ya. Cindel. Nah, jadi pemain-pemain juga sudah berkumpul ini, Bang. Tiga tujuh. Aku Bang dah. 40. Kicet. 35,9. Bang hasil Bang. 35 kalian tengok nih. Sehat awak Wak, biar kalian tahu. Oh, tadi meriang ada. 36,3. Iya, dalamnya kan ini dalamnya. Keluar lah. Tiga lima. Cece aja tuh, biar Aldi semangat main badminton nanti. Ini adalah kondisi pemain PSMS Medan untuk sebelum memulai latihan. Tapi kayaknya latihannya nggak hari ini ya Bang ya? Kapan sih latihan Abang Al? Kapan latihannya? Latihan belum tahu nanti di rombongan. Oke, rembukan. Siap. Jadi ini pertemuan ini lah mau dibahas kapan mau latihannya. Orang dalam lebih bagus. Dari agen. Ayo nanti satu lagi kita wartawan. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan dari manajemen dan pengurus dan semua jajaran, masih ada baik, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Pak Mulyadi selaku penanggung jawab dan manajer tim. Yang kami hormati dokter dari Pemprov dan dokter dari PSMS. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, seluruh pemain PSMS yang hadir. Yang belum hadir mungkin yang berada di luar kota. Yang media yang kami hormati. Bagaimanapun besarnya PSMS adalah berkat bapak-bapak sekalian. Hari ini perdana kita kumpulkan pemain PSMS, khususnya pemain Medan lokal. Nanti mungkin ada tambahan. Dan kami ada dua fase pertemuan hari ini. Fase pertama pertemuan dari pihak rumah sakit atau pihak dokter dan dari Pemprov akan menjelaskan bagaimana nanti proses untuk pengambilan atau untuk pengecekan daripada kesehatan. Untuk bagaimana kita mengantisipasi COVID-19 ini, bagaimana sistemnya nanti dari pihak dokter sebelum pembukaan nanti dari Pak Mulyadi. Yang kedua, setelah itu selesai, tentu ada beberapa hal hasil virtual meeting PSMS, manajer dengan sekretaris umum kemarin dengan ketua umum PSSI dengan jajarannya. Apa hasilnya? Tentu pemain akan bertanya-tanya karena
apa yang ada di media dan apa yang ada di luar mungkin tidak sama. Nah, ini perlu suatu pemahaman yang betul, pemahaman yang bagus, sehingga dari manajemen, dari pengurus PSMS adalah mementingkan bagaimana nasib pemain PSMS ke depan harus lebih baik. Artinya bagaimana nanti akan kami jelaskan pointers-pointersnya. Mungkin ini dari kami selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh penanggung jawab dan manajer PSMS kepada Pak Mulyadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak King. Yang saya hormati Bapak, tidak ada itu ya, Bapak-bapak sekalian, ya, dokter dari Pemprov, dokter PSMS, para pelatih, ya, media ofisial, rekan-rekan wartawan, dan tentunya para pemain PSMS yang saya cintai. Hari ini kami manajemen, ya, memanggil dan mengumpulkan pemain. Pertama, rencana untuk memulai latihan PSMS, ya, sehingga untuk latihan ini perlu persiapan karena saat ini kita sama-sama kita ketahui bahwa kondisinya dalam kondisi COVID-19. Tentunya ada tahapan-tahapan sebelum memulai latihan. Makanya para pemain khususnya yang dari Medan ini kami dahulukan. Kemudian pemain-pemain yang di luar Medan tentu nanti akan menyusul. Dalam arti kata kami sedang menyiapkan bagaimana administrasi. Sebagai contoh, pemain-pemain yang berdiam di Jawa ataupun di zonanya di Jakarta tentu tidak asal panggil, karena kita juga tidak mau berbenturan dengan yang namanya nanti protokol kesehatan. Sebagai contoh, kalau dari DKI dia kan daerah PSBB, bagaimana kalau ke Medan, zona merah sama zona merah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari Jawa Timur, bahkan Jawa Timur katanya zona hitam. Nah ini juga, jadi kita bukan menomorduakan pemain-pemain yang di luar daerah, bukan. Tetapi justru kita juga yang di luar daerah sedang menyiapkan administrasi dan tentunya tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk langkah awal, kami memanggil yang ada di Medan, yang domisili di Medan. Nah inilah tujuannya, dan di sini sudah hadir dokter dari Pemprov akan menjelaskan nanti apa-apa yang dibutuhkan, ya, di dalam pengambilan sampel terutama bebas COVID, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tidak mau juga di satu sisi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saat ini kita bagaimana latihan sudah mulai kita jalankan, di satu sisi tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi inilah yang pertama. Yang kedua, nanti setelah penjelasan dari dokter, kita akan menyampaikan hasil rapat virtual meeting kita dengan pengurus PSSI serta arahan Ketua Umum PSSI kepada para pemain PSMS. Selanjutnya yang ketiga, tentu nanti kita ada diskusi tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, mungkin inilah rencana kita hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak King. Baik, terima kasih Pak Mulyadi selaku penanggung jawab dan manajer tim yang selalu berada di PSMS Kebun Bunga bersama kita. Untuk hari ini perdana kita berkumpul di dalam bulan Juni ini. Nanti selanjutnya mungkin dari dokter. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kenapa ini dikumpulkan, ini adalah petunjuk dari pimpinan kita, termasuk Pak Edi dan Pak Kodrat. Bagaimanapun seorang pemain sepak bola harus berlatih dan latihan, tentu dengan menjaga kondisi social distancingnya. Nanti bagaimana nanti bisa ditanyakan dengan tim pelatih fisik, dengan pelatih M. Alim, Ardi Nusri dan Alim tentang program untuk jangka pendek ke depan, sehingga maunya Pak Edi nanti di minggu depan atau 2 minggu setelah ini
dia ingin mengumpulkan kita semua di rumah beliau di Deli Tua sambil makan bersama walaupun dijaga dengan posisi yang jaga jarak. Artinya hari Sabtu pagi dengan setelah latihan ringan atau bagaimana. Mungkin ini dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada dokter dari Pemprov Sum untuk menjelaskan bagaimana nanti tentang program pemeriksaan kesehatan ini. Apakah kita mulai besok dan selanjutnya berangsur atau kita start hari Senin pada waktu latihan atau bagaimana? Anyway, kami serahkan kepada Pemprov Sum sebagai yang diperintahkan dari pimpinan kami untuk memberikan keterangan. Kami persilakan. Terima kasih kepada manajemen SMS. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya. Juga diceritakan kemudian di media sosial juga beliau Pak Dokter menyampaikan agak takut dengan kondisi fisik pemain PSMS Medan yang sudah melalang buana ke kampung halaman masing-masing. Gimana Pak Dokter kira-kira Pak Dokter? Ya seperti yang saya sampaikan hari itu, kan Abdi yang nanya ya. Iya. Ini apa ada penurunan? Kalau saya udah bisa saya pastikan itu menurun. Iya. Karena ada 3 hal. Yang pertama, latihan mandiri nggak sama dengan latihan kalau Iya. bersama. Yang kedua karena pengaruh puasa. Yang ketiga karena pandemi. Iya. 3 hal itulah yang mempengaruhi. Oke. Menurun. Kalau misalnya ada nggak selama ini Pak Dokter bahwasanya pemain-pemain melakukan report ini latihan-latihan atau Pak Dokter sendiri ada misalnya ini hari ini latihanmu seperti ada nggak Pak Dokter kepada pemain-pemain? Di awal sekali ada saya bilang kalau untuk mempertahankan ini kita kan jaga aja kondisi dengan berlari 6-7 km per hari. Nah, kita itu bisa sedikit menjaga. Dia pasti turun bisa. Tetapi berlaku social distancing-nya juga kan. Oh iya Dok. Iya Pak. Iya Pak. nah, Dok. dia kan pasti turun. Cuma bagaimana penurunannya itu tidak Signifikan. jauh begitu. Kalau penurunan terlalu jauh itu kan berat lagi kita untuk Menaikkannya lagi ya? Nah, karena mengangkat fisik itu kan seperti membangun rumah. Iya. Bata disusun satu persatu. Jadi nggak bisa letak Langsung lantai 3 nggak bisa ya Dok? nggak bisa. Jadi lift pun kan dari lantai 1 dulu, nggak bisa langsung ke gitu kan gitu. Iya. Nah, bangun meningkat. Oke. Pak Dokter, kira-kira Pak Dokter, andai kata pemain-pemain ini akhirnya berkumpul kembali, kemudian seluruh skuad PSMS berkumpul kembali untuk latihan, target awalnya ada nggak Pak Dokter? Misalnya harus segini nih foto max-nya nih pemain-pemain kita gitu. Bang. Kita kan lihat dulu secara umum. Nah, sebenarnya kalau mau kita mengulang, kita harus tes dulu. Kita tes. Wah. Kita tes kemampuan gitu kan. Dari mana kita tahu? Iya. Tapi secara umum kita kan bisa mengira oh begini kita lihat latihan begini. Tapi untuk validnya itu harus kita tes. Iya. Nggak bisa orang lihat, wah ini gini nggak bisa di rumah. Itu kita harus tes. Iya. Tes itu pun kalau nggak dia ikut tes, tapi nggak sungguh-sungguh juga. Kan ada juga yang nggak sungguh-sungguh, ada yang apa kan nggak bisa. Nah, tapi paling tidak itu kan menggambarkan. Mohon maaf Pak Dokter, ini kan mungkin coach kepala sendiri masih coach PH berada di tetangga ya Riau ya Pak salah. Jadi kalau nggak salah di media sosial katanya mungkin yang memimpin pertandingan, memimpin latihan nanti kalaupun ini sudah ada konsep latihannya mungkin coach sendiri. Ada parameter nanti kira-kira coach bagaimana porsi latihan. Jadi sebenarnya saya kan ngikutin juga berita termasuk di Skambal 2 TV lah. Saya lihat juga itu. Kemudian kita mengapa? Yang jelas kepastian dari PSSI kita belum dengar. Tapi seandainya saya udah langsung bekerja. Sebenarnya kalau misalnya kita mulai latihan tanggal 8, itu udah saya susun. Saya perkirakan kalau di tanggal 8 ini kita mulai, kita Juli mulai, itu perkiraan saya dulu. Berarti kan ada sebulan. Ada sebulan itu sudah saya susun. Tapi sebenarnya membuat program latihan itu harus tahu kapan kita tanding. Iya benar juga ya. Sekarang masih gampang ya. Waktunya itu berapa nih yang tersedia? Iya. Misalnya waktunya ada 2 bulan. 2 bulan inilah yang kita rancang. 2 bulan ini kita bagi-bagi periodisasinya. Ini latihan apa di awal? Ini sudah latihan apa? Ini latihan apa? Oke Pak Dokter.
Gitu ya, Bro. Nah, Tapi intinya memang goalnya itu adalah kita tahu sebenarnya Harus. kapan kompetisi dimulai, Iya. bersifat Kalau- turnamen itu bagaimana. Kalau gitu enggak ya. bagaimana? Iya. Seandainya besok mulai, gimana kita mulai? Iya betul. Buat latihannya. Iya betul. Melihat PSMS Medan ketika bertanding melawan Tiga Naga, oke kita menang 2-1. Kalau Pak Dokter sendiri melihat ada nggak dari sisi stamina pemain kita pada saat itu sebelum COVID ini betul-betul menghantam sepak bola, ada nggak kira-kira masukan untuk pemain ataupun untuk kita sendiri, Coach? Ya sebenarnya waktu itu kan udah agak lu bagus. Iya iya. Buktinya apa? Kan kita kan enggak kita tes. Iya iya. Tapi buktinya apa? 2 kali 45 menit, no problem. Ya. Akan bermain 10 orang. Benar, benar. Bahkan bisa membalikkan keadaan. Iya. Jadi bukan hanya fisik. Kalau bagus pun teknik kita, tapi fisik nggak mendukung, Sama saja. nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, iya kan? Oke. Dan bermain 10 orang. Iya iya. Posisi kalah. Iya. Nah, itu kan bisa kita Logikakan. logikakan. Artinya apa? Kondisi saat itu sudah bagus. Oke. Cuman memang kan ini kan istilahnya musibah. Iya iya iya. Bala Iya, apa namanya? Pandemi ini kan musibah dunia. Kita juga nggak bisa menyesali. Betul betul. Ya, apalah. Kan PSSI pun bukan dia yang mau berhentikan, tapi memang dari semua dunia. Oke. Itu oke lah, Dongan-Dongan Skambal 2 TV itu sedikit atau ada informasi lagi ingin disampaikan kira-kira Pak Dokter? Iya. PSMS ini mungkin. Saya pelajar pelatih tentu berharap kompetisi jalan. Iya. Nah, tapi bagaimanapun tergantung kepada PSSI yang pertama, Iya. kemudian pengurus, Iya. kemudian yang utama juga adalah COVID ini Iya. bisa artinya Diselesaikan sirna lah, sirna. artinya hilanglah pandemi ini sehingga semua aktivitas kembali bisa Oke. dan kompetisi bisa berjalan. Amin amin amin. Makasih banyak Pak Dokter untuk waktunya. Iya. Terima kasih. Mungkin mau masuk lagi dalam ya, Pak Iya, Dokter? iya. Iya. Oke, Dongan-Dongan Skambal 2 TV itu tadi percakapan kita dengan Pak Dokter. Jadi luar biasa sekali, banyak ilmu kan faedah yang disampaikan beliau. Jadi kalau beliau sendiri menyuruh kita menilai nih gimana sebenarnya skor PSMS secara stamina ketika melawan Tiga Naga. Ya, jadi intinya PSMS Medan udah mantap lah. Tinggal sedikit lagi tapi beliau butuh nih kompetisinya berbentuk bagaimana. Kapan dimulai ya agar kira PSMS Medan bisa berjaya dan masuk ke Liga 1. Itu aja laporan pertama dari Iman Batak. Thank you.